Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini masih di bab 2 ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita akan melanjutkan pokok bahasan kita masih di kingdom yang keempat, yaitu kingdom Plantae. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik memahami karakteristik makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Plantae, terutama tentang tumbuhan biji. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kingdom Plantae part 1 ya, yaitu tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Masih ingat anak-anak ciri utama kingdom Plantae yang membedakan dengan kingdom yang lain? Ya, kingdom Plantae ini merupakan makhluk hidup autotrof ya. Masih ingat autotrof itu apa? Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri ya, dengan atau melalui proses fotosintesis. Itu ciri dari Plantae. Baiklah anak-anak, saya ulas kembali sedikit karakteristik tentang tumbuhan supaya kalian lebih ingat lagi. Nah, tumbuhan itu termasuk organisme eukariotik ya, memiliki membran inti, kemudian multiseluler, terdiri dari banyak sel, termasuk organisme autotrof karena dia bisa membuat makanan sendiri, memiliki klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis, dan tumbuhan itu memiliki dinding sel. Klasifikasi tumbuhan kemarin sudah kita bahas, dibagi menjadi 3 ya. Ada tumbuhan lumut, Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Untuk tumbuhan lumut dan paku sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan yang ada di dunia ini banyak macam dan jenisnya. Secara kasat mata, tumbuhan dapat dibagi menjadi tumbuhan yang menghasilkan biji dan tumbuhan yang tidak menghasilkan biji. Tumbuhan biji kita sebut juga sebagai Spermatophyta. Nah, Spermatophyta ini dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Biji sendiri merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan yang bersangkutan. Biji ini biasanya dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Selain untuk perkembangbiakan, biji juga merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan yang digunakan oleh organisme lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Untuk lebih memahami klasifikasi dari tumbuhan berbiji atau Spermatophyta, silakan kalian lihat peta konsep berikut. Nah, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada Cicadinae, ada Conifera, ada Gnetinae, ada Ginkgoinae. Sedangkan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Memiliki ciri-ciri diantaranya bakal biji tidak tertutup oleh daun buah, batang berkambium dan berkayu, akar tunggang dan berkambium. Daun umumnya tebal dan kaku. Terjadi pembuahan tunggal. Kemudian alat reproduksinya biasanya disebut dengan strobilus. Gymnospermae terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok Cicadophyta, contohnya adalah pakis haji atau cicak serumpi. Yang kedua Ginkgophyta, contohnya adalah ginkgo biloba. Kemudian yang ketiga
Kelompok yang ketiga adalah Gnetophyta. Contohnya adalah Gnetum gnemon atau melinjo. Kemudian kelompok yang keempat adalah Coniferae. Contohnya adalah Pinus mercusi, yaitu tumbuhan pinus. Kelompok Gymnosperma yang pertama yaitu Cicadophyta. Ciri-ciri dari Cicadophyta adalah bentuk daun mirip dengan palem, batang tidak bercabang, akar termasuk serabut, ujung daun muda menggulung. Contohnya adalah Pakis haji atau cicas rumpi. Nah, alat kelamin dari Cicadophyta yaitu disebut dengan strobilus. Nah, di situ dibedakan menjadi dua, ada strobilus jantan dan strobilus betina. Masing-masing memiliki ciri dan bentuk yang berbeda. Contoh dari Cicadophyta seperti pada gambar ada Pakis haji atau dengan nama ilmiah cicas rumpi. Kelompok yang kedua dari Gymnospermae adalah Ginkgophyta. Ginkgophyta memiliki ciri-ciri berkembang biak dengan runjung, berumah dua, contohnya adalah Ginkgo biloba. Nah, di situ di gambar dijelaskan perbedaan antara strobilus jantan dan strobilus betina pada Ginkgo biloba. Kelompok yang ketiga dari Gymnospermae adalah Gnetophyta. Ciri-cirinya batang pokok lurus dan bercabang, akarnya termasuk sistem perakaran tunggang, tulang daun menyirip, tipis dan melebar, berumah dua, contohnya adalah melinjo atau Gnetum gnemon. Nah, mungkin kalau yang ini banyak kita jumpai ya. Kelompok yang keempat atau kelompok yang terakhir dari Gymnospermae adalah Conifera atau Pinophyta. Memiliki ciri-ciri alat perkembangbiakan berupa runjung pada strobilus. Runjung jantan berbentuk kerucut, sedangkan runjung betinanya berbentuk seperti sisik. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian batangnya lurus hingga kira-kira 40 meter tingginya. Contohnya kelompok ini adalah Pinus, pohon pinus atau dengan nama latin Pinus mercusi, dan pohon damar atau Agathis alba. Berikutnya kita bahas tentang Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki ciri-ciri antara lain bakal biji tertutup oleh daun buah, batang berkambium atau tidak. Jadi ada yang berkambium, ada yang tidak. Akar ada yang sistem perakaran tunggang, ada yang sistem perakaran serabut. Daun pipih, tulang daun beraneka ragam. Terjadi pembuahan ganda. Kemudian alat reproduksi dari Angiospermae disebut dengan bunga. Semua Angiospermae digolongkan dalam divisi Anthophyta, di mana divisi ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas Monocotyledon atau monokotil dan kelas Dicotyledon atau kelas dikotil. Berikut akan saya jelaskan tentang reproduksi pada Angiospermae. Reproduksi pada Angiospermae terjadi secara aseksual dan seksual, yaitu secara atau vegetatif dan generatif. Secara seksual melalui penyerbukan bunga. Proses penyerbukan atau disebut dengan polinasi nanti akan dilanjutkan dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan pada Angiospermae tergolong pembuahan ganda. Apakah maksud dari pembuahan ganda? Saya akan jelaskan. Jadi, gamet jantan akan membelah menjadi inti generatif atau sering disebut sperma dan inti vegetatif. Inti sperma kemudian membelah menjadi dua, yaitu inti sperma 1 dan inti sperma 2. Selanjutnya, inti sperma 1 akan membuahi ovum yang akan menjadi embrio dan akhirnya menjadi biji. Sedangkan inti sperma yang lain, yaitu inti sperma 2, ini akan membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga membentuk endospermae atau cadangan makanan.
Nah, inilah yang dimaksud dengan pembuahan ganda. Jadi sperma akan terbelah menjadi dua, yang satu membuahi ovum atau sel telur, dan yang satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Lalu apakah perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Nah, di situ ada gambar, silakan diperhatikan perbandingan ciri antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Kalau dikotil sesuai dengan namanya ya, di itu dua. Jadi memiliki dua kotiledon atau dua keping. Untuk pertulangan daunnya itu biasanya menyirip atau menjari. Kemudian dikotil itu memiliki kambium dan berkas pengangkutnya melingkar. Berkas pengangkut itu terdiri dari xilem dan floem. Kemudian ciri berikutnya untuk dikotil adalah bagian bunganya itu biasanya kelipatan 2, 4, atau 5. Dan tumbuhan dikotil biasanya memiliki sistem perakaran akar tunggang. Bedanya dengan monokotil, kalau monokotil itu memiliki satu kotiledon atau berkeping satu. Kemudian dari daunnya bisa dilihat pertulangan daun sejajar dan melengkung. Kemudian dilihat dari batangnya, kambiumnya itu tidak ada. Jadi monokotil tidak memiliki kambium dan berkas pengangkutnya yaitu xilem dan floemnya tersebar. Kemudian kalau dilihat dari bunganya, monokotil itu memiliki bagian bunga dengan kelipatan 3, 6, 9, dan seterusnya. Dan jika dilihat dari sistem perakarannya, tumbuhan monokotil itu memiliki akar serabut. Contoh di situ adalah untuk tumbuhan dikotil ada kacang, ya. Nah, itu bagian-bagiannya bisa kalian lihat di gambar. Kemudian yang monokotil contohnya adalah jagung, yaitu biji dikotil dan biji monokotil. Silakan dipahami untuk bagian-bagian dari biji dikotil dan monokotil. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara monokotil dan dikotil, kalian bisa melihat tabel berikut ini. Monokotil memiliki satu daun lembaga atau kotiledon, sedangkan dikotil memiliki dua kotiledon. Monokotil memiliki tulang daun sejajar. Ini dilihat dari daunnya ya. Kemudian dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Untuk monokotil memiliki berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floemnya pada batang menyebar. Sedangkan pada dikotil berkas pembuluh angkutnya melingkar. Monokotil memiliki akar serabut sedangkan dikotil memiliki akar tunggang. Monokotil di bagian bunga memiliki kelipatan 3. Sedangkan pada dikotil bagian bunganya kelipatan 2, 4, atau 5. Batang pada tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang. Sedangkan pada dikotil umumnya memiliki batang yang bercabang. Monokotil terbagi dari beberapa suku. Ada Gramineae yaitu suku rumput-rumputan, Musaceae suku pisang-pisangan, Palmae suku pinang-pinangan, Zingiberaceae suku jahe-jahean, kemudian Orchidaceae yaitu suku anggrek-anggekan. Itu yang monokotil. Sedangkan dikotil terdiri dari 4 suku yaitu Papilioniaceae suku kacang-kacangan, Solanaceae suku terong-terongan, Euphorbiaceae suku jarak-jarakan, dan Myrtaceae yaitu suku jambu-jambuan. Silakan kalian tulis contoh tumbuhan masing-masing suku pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Ditulis di buku ya, ditulis di buku contoh dari tumbuhan suku monokotil apa saja, kemudian yang dikotil apa saja. Contoh tumbuhannya ya sebanyak-banyaknya.
Nah, kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Demikian penjelasan Bu Ratna untuk plante yang part 2, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatopita. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan lewat WA atau nanti ketika ada pertemuan melalui Zoom. Demikian penjelasan dari saya, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.